Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Nama saya Rifki. Nama saya Rifandi Rahmatul Ilmi. Kami ingin menjelaskan tentang oxidative phosphorylation and phosphorylation. Next. Nah, pertama, electron transfer reaction in mitochondria. Nah, mitokondria itu adalah sebagai tempat terjadinya fosforilisasi oksidatif. Matriks mitokondria tertutup oleh membran bagian dalam, mengandung kompleks pirufat, dehidrogenase, dan enzim dari siklus asam sitrat, jalur oksidasi asam lemak, dan jalur oksidasi asam amino, atau semua jalur oksidasi asam amino, serta semua jalur oksidasi bahan bakar kecuali glikosis dan yang berada di sitosol. Nah, membran selektif permeabel memisah antara intermediat dan jalur enzim sitosol dari proses metabolisme yang terjadi dalam matriks. Pengangkut spesifik membawa privat, asam lemak, dan asam amino atau turunannya ke dalam matriks untuk mengakses mesin siklus asam sitrat. ADP dan PI secara khusus diangkut ke dalam matriks seiring diangkut keluarnya ATP yang baru disintesis. Nah, untuk elektron disalurkan ke akseptor melalui elektron universal. Fosforilisasi oksidatif dimulai dengan masuknya elektron ke dalam rantai pernapasan. Sebagian besar elektron ini muncul dari aksi dehidrogenase yang mengumpulkan elektron dari jalur katabolik dan menyalurkannya ke akseptor elektron universal. Elektron universal seperti nukleotida nikotinamid atau NAD atau NADP atau nukleotida flavin FFN atau FLAT. Sebagian besar dehidrogenase yang bertindak dalam katabolisme spesifik untuk NAD berfungsi sebagai akseptor elektron. Dehidrogenase terkait NAD menghilangkan dua atom hidrogen dari substratnya. Salah satunya ditransfer sebagai ion hidrida ke NAD, yang lainnya dilepaskan sebagai H dalam medium, dan NADH dan NADPH adalah pembawa elektron yang larut dalam air yang berasosiasi secara reversibel dengan dehidrogenase. NADH membawa elektron dari reaksi katabolik ke titik masuknya mereka ke dalam rantai pernapasan. Dan ke kompleks dehidrogenase NADH dijelaskan di bawah ini. Selain NADH dan glukoprotein, tiga jenis protein membawa elektron lainnya berfungsi dalam rantai pernapasan, seperti quinon hidrofobik atau ubiquinone, dan dua jenis protein yang mengandung zat besi, seperti sitokrom dan protein besi sulfur. Ubiquinon juga disebut sebagai koenzim Q atau hanya Q, adalah benzoquinone yang larut dalam lemak dengan rantai samping isoprenoid yang panjang. Selanjutnya, elektron melewati serangkaian pembawa terikat membran. Rantai pernapasan mitokondria terdiri dari serangkaian pembawa elektron yang bekerja secara berurutan, yang sebagian besar merupakan protein integral dengan kelompok protestik yang mampu menerima dan menyumbangkan satu atau dua elektron. Tiga jenis elektron terjadi dalam fosforilisasi oksidatif. Pertama, transfer elektron langsung, seperti pada reduksi Fe3 ataupun Fe2. Terus yang kedua, transfer sebagai atom hidrogen. Yang ketiga, transfer sebagai ion hidrida yang menghasilkan dua elektron. Selain NAD dan flavoprotein, tiga jenis protein membawa elektron lainnya berfungsi dalam rantai pernapasan. Nah, ubiquinone dapat menerima satu elektron untuk menjadi radikal semiquinone atau QH, atau dua elektron untuk membentuk ubiquinol atau QH2 juga. Dan seperti pembawa flavoprotein, ia dapat bertindak pada persimpangan antar donor dua elektron dan satu elektron yang berfungsi sebagai akseptor elektron. Nah, karena ubiquinone kecil dan hidrofobik, ubiquinone dapat difus dengan bebas dalam lapisan ganda lipid dari membran mitokondria bagian dalam
dan dapat mengurangi persamaan antara pembawa elektron seluler yang kurang dalam membran. Dan karena ia membawa elektron dan proton, ia memainkan peran sentral dalam menyambungkan aliran elektron ke gerakan proton. Nah, diduga ada sitokrom, yaitu protein dengan karakteristik penyerapan cahaya yang kuat. Karena kelompok protein ini termasuk kelompok protestik heme yang mengandung zat besi. Mitokondria mengandung 3 jenis sitokrom, yaitu A, B, dan C, yang dibedakan oleh perbedaan dalam spektrum serapan cahaya mereka. Setiap jenis sitokrom dalam keadaan reduksi atau Fe2 memiliki 3 pita serapan dalam rentang. Terus pita panjang gelombang terpanjang mendekati 600 nanometer dalam tipe sitokrom dekat mencapai 560 nanometer pada tipe B dan tipe C mencapai 550 nanometer. Untuk membedakan antara sitokrom yang terkait erat di satu jenis, serapan maksimum kadang-kadang digunakan dalam nama, seperti sitokrom B562. Nah, kofaktor heme dari A dan B sitokrom terikat erat, tetapi tidak secara kovalen, hanya terikat dengan protein terkait. Seperti ujung sitokrom tipe C, secara kovalen melekat melalui residu cis. Seperti halnya flavoprotein, potensi reduksi standar dari atom besi heme dari sitokrom bergantung pada interaksinya dengan rantai samping protein, dan oleh karena itu berbeda untuk setiap sitokrom. Sitokrom A dan B, dan beberapa tipe C adalah protein integral dan dari membran mitokondria bagian dalam. Terdapat pengecualian pada sitokrom C dari mitokondria, yaitu protein terlarut yang berasosiasi melalui interaksi elektrostatik dengan permukaan luar membran bagian dalam. Dalam keseluruhan reaksi yang dikatalis oleh rantai pernapasan mitokondria, elektron berpindah dari NADH, substrat, atau donor elektron primer lainnya melalui protein, ubiquinon, protein sulfur besi, dan sitokrom, dan akhirnya ke O2. Selanjutnya, fungsi pengangkut elektron di kompleks multienzim. Pembawa elektron dari lantai pernapasan diatur ke dalam kompleks supramolekul yang tertanam di membran yang dapat dipisahkan secara fisik. Kompleks 1 dan 2 mengkatalisasi transfer elektron ke ubikuen dari dua donor elektron yang berbeda. NADH berada di kompleks 1 dan succinat berada di kompleks 2. Kompleks 3 membawa elektron dari ubikuenon tereduksi menjadi sitokrom C, dan kompleks 4 melengkapi urutan dengan mentransfer elektron dari sitokrom C ke O2. Nah, pertama ada kompleks 1. Kompleks satunya adalah disebut juga NADH, ubiquinone oksidoreduktase atau NADH dehidrogenase, adalah enzim besar yang terdiri dari 42 rantai polipeptida yang berbeda, termasuk flavoprotein yang mengandung FFN, dan setidaknya ada 6 pusat sulfur besi. Kompleks 1 ini berbentuk L dengan satu lengan L di dalam membran dan yang lainnya memanjang ke dalam matriks. Kompleks 1 mengkatalisasi 2 proses bersamaan dan wajib digabungkan. Yang pertama, transfer eksergonik ke ubiquinone dari ion hidrida dari NADH dan protein dari matriks yang diekspresikan oleh NADH dan selanjutnya pada QH2. Yang kedua, transfer endergonik dari 4 proton dari matriks ke ruang intermembran. Karenanya kompleks 1 adalah pompa proton yang digerakkan oleh energi transfer elektron, dan reaksi yang dikatalisasinya adalah vektorial, yaitu ia menggerakkan proton ke arah tertentu dari satu lokasi seperti matriks yang menjadi bermata negatif dengan kepergian proton ke lokasi lain yang berada di ruang intermembran yang menjadi bermuatan negatif positif. Nah, selanjutnya ada amital, yaitu obat barbiturat, rotenon, dan pyridine yang menghambat aliran elektron dari pusat FES dari kompleks 1 ke ubikuen, dan karenanya memblokir keseluruhan proses fosforisasi oksidatif. Ubiquinol atau QH2 adalah bentuk reduksi
berdifusi dalam membran mitokondria bagian dalam dari kompleks 1 ke kompleks 3, di mana ia dioksidasi menjadi Q dalam proses yang juga melibatkan gerakan luar H. Nah, ini gambarnya. Elektron dari NADH melewati flavoprotein ke serangkaian protein besi sulfur ke dalam kompleks 1 dan kemudian ke Q. Nah, elektron dari suksinat melewati flavoprotein dan beberapa pusat FPS dan masuk ke kompleks 2 menuju Q. Gliserol 3-fosfat menyumbangkan elektron ke flavoprotein, yaitu gliserol yang 3-fosfat dehidrogenase pada permukaan luar membran mitokondria bagian dalam. Dari mana mereka berpindah ke Q. Selanjutnya ada asil CoA dehidrogenase atau enzim pertama oksidasi, yaitu mentransfer elektron ke transfer elektron flavoprotein dari mana mereka lolos ke QVA. Jadi mereka berasal dari QVA dulu. Selanjutnya ada di ini. Kompleks 1 mengkatalisasi transfer ion hidrida dari NADH ke FMN. Ini dari mana 2 elektron melewati serangkaian pusat FES ini ke protein iron sulfur N2 di lengan matriks kompleks. Nah, transfer elektron dari N2 ke ubiquinone pada lengan membran membentuk QH2 yang berdifusi ke dalam lapisan ganda lipid. Jadi ini prosesnya masuk menghasilkan 2 elektron, terus masuk ke FNN menjadi FES, lalu masuk ke ubiquinone pada lengan membran menghasilkan QH2. Transfer elektron ini juga mendorong pengusiran dari matriks 4 proton per pasang elektron. Flux proton menghasilkan potensial elektrokimia melintasi membran mitokondria bagian dalam, yaitu sisi negatif N dan sisi positif P, yang menghemat sebagian energi yang dilepaskan oleh reaksi transfer elektron. Potensi elektrokimia ini mendorong sintesis ATP. Selanjutnya ada kompleks 2 atau succinate to ubiquinone yang kami ketahui. Ini adalah lebih kecil dan lebih sederhana daripada kompleks 1, yaitu mengandung 5 kelompok protestik dari 2 jenis dan 4 subunit protein yang berbeda, yaitu subunit C dan D adalah protein membran integral, yaitu masing-masing dengan 3 heliks transmembran. Mereka mengandung gugus heme, heme B, dan situs pengikatan ubiquinone. Akseptor elektron terakhir dalam reaksi yang dikatalisis oleh kompleks 2, yaitu ada subunit A dan B yang meluas ke dalam matriks atau sitosol bakteri. Mereka berisi 3 pusat 2 Fe2S, FAD terikat, dan situs yang mengikat untuk substrat suksinat. Nah, heme B dari kompleks 2 tampaknya tidak berada di jalur langsung transfer elektron. Itu berfungsi sebagai mengurangi frekuensi di mana elektron bocor keluar dari sistem lalu bergerak dari suksinat ke oksigen molekuler untuk menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS dan hidrogen peroksida atau H2O2 dan radikal superoksida atau 2. Langkah pertama dalam oksidasi lemak asil CoA dikatalisis oleh flavoprotein asil CoA dehidrogenase yang melibatkan transfer elektron dari substrat ke fat dari dehidrogenase, kemudian ke transfer elektron flavoprotein yang pada gilirannya meneruskan elektronnya ke ETF atau ubiquinone oksidoreduktase. Nah, enzim ini mentransfer elektron ke dalam rantai pernapasan dengan mengurangi ubiquinone. Gliserol 3-fosfat terbentuk baik dari gliserol yang dilepaskan oleh pemecahan triacylglycerol atau dengan reduksi dihidroksiaseton fosfat dari glikolisis yang dioksidasi oleh gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Enzim ini adalah flavoprotein yang terletak di permukaan luar membran mitokondria bagian dalam, dan seperti suksinat dehidrogenase dan asli CoA dehidrogenase yang ia menyalurkan
elektron ke dalam rantai pernapasan dengan mengurangi ubiquinone. Efek dari masing-masing enzim pemindahan ini adalah untuk berkontribusi pada kumpulan ubiquinone yang berkurang. QH2 dari semua reaksi ini akan teroksidasi oleh kompleks 3. Karena masuk ke kompleks 3. Disebut juga sebagai kompleks sitokrom BC1 atau ubiquinone atau sitokrom C. Sitokrom C oksidoreduktase yang memasangkan transfer elektron dari ubiquinol atau QH2 ke sitokrom C dengan transportasi vektor proton dari matriks ke matriks ruang antarmembran. Siklus Q mengakomodasi perpindahan antara dua pembawa elektron ubiquinone dan pembawa satu elektron sitokrom, dan menjelaskan stoikiometri struktur dari 4 proton yang ditranslasikan per pasang elektron yang melewati kompleks 3 ke sitokrom C. Sitokrom C adalah protein yang larut dalam ruang antarmembran. Setelah heme tunggal menerima elektron dari kompleks 3, sitokrom C pindah ke kompleks 4 untuk menyumbangkan elektron ke pusat tembaga binukleer. Ini dia model struktur kompleks 3, di mana jalur elektron melalui kompleks 3 ditunjukkan oleh panah biru. Pada sisi membran, dua molekul QH2 dioksidasi menjadi Q dekat sisi P, yaitu melepaskan 2 proton per Q menjadi 4 proton untuk semuanya ke dalam ruang antarmembran. Nah, setiap QH2 menyumbangkan 1 elektron melalui pusat RIX atau FES ke sitokrom C1 dan 1 elektron melalui sitokrom B ke molekul Q dekat sisi N, mengurangi dalam 2 langkah ke QH2. Pengurangan ini juga menggunakan 2 proton per Q yang diambil dari matriks. Ini panahnya. Masuk ke kompleks 4, yang disebut juga sebagai sitokrom oksidase, adalah enzim besar dari membran mitokondria bagian dalam. Jadi subunit 2 mitokondria mengandung 2 ion Cu yang dikomplekskan dengan kelompok OSH dari 2 residu cis di pusat binukleer yang menyerupai pusat protein berbasis sulfur 2Fe2S. Subunit 1 berisi 2 kelompok heme yang ditunjuk A dan A3 dan ion tembaga lainnya atau CuB. Heme A3 dan CuB membentuk pusat binukleer kedua yang menerima elektron dari heme A dan mentransfernya ke O2 yang terikat ke heme A3. Pemindahan elektron melalui kompleks 4 adalah dari sitokrom C ke pusat CuA ke heme A, ke pusat heme A3, dan akhirnya ke O2. Untuk setiap 4 elektron yang melewati kompleks ini, enzim tersebut mengkonsumsi 4 substrat H dari matriks CCN untuk mengubah O2 menjadi 2H2O atau hidrogen peroksida. Ini juga menggunakan energi dari reaksi redoks ini untuk melemparkan 1 proton keluar ke ruangan antarmembran. Nah, ini gambarnya. 3 protein yang penting untuk aliran elektron adalah subunit 1 dan 2 dan 3. Ini struktur hijau yang merupakan lebih besar, mencakup 10 protein lain dari kompleks. Pemindahan elektron melalui kompleks 4 dimulai ketika 2 molekul sitokrom terreduksi C atas masing-masing menyumbangkan elektron ke pusat binukleer CuA. Dari sini elektron melewati heme A ke pusat FEC, lalu oksigen sekarang berikatan dengan heme 3 dan direduksi menjadi turunan peroksi atau H2O oleh 2 elektron dari pusat FeCu. Pengiriman 2 elektron lagi dari sitokrom C membuat 4 elektron semuanya mengubah H2O2 menjadi 2 molekul air dengan konsumsi 4 proton dari matriks. Pada saat yang sama, 4 proton lagi dipompa dari matriks oleh mekanisme yang belum diketahui. Energi transfer elektron dihemat secara efisien dalam proton gradient. Dalam respirasi mitokondria yang aktif, aksi banyak dehidrogenase menjaga rasio NADH yang sebenarnya jauh di atas kesatuan, dan perubahan energi bebas nyata untuk reaksi yang jauh lebih besar atau lebih negatif daripada 222 kJ per mol,
yaitu sebagai standarnya. Perhitungan serupa untuk oksidasi suksinat menunjukkan bahwa transfer elektron dari suksinat E memiliki perubahan energi bebas standar yang lebih kecil, tetapi masih negatif sekitar 150 kJ per mol. Nah, sebagian besar energi ini digunakan untuk memompa proton keluar dari matriks. Untuk sepasangan elektron yang ditransfer ke Al2, 4 proton dipompa ke kompleks 1, 4 oleh kompleks 3, dan 2 ke kompleks 4. Selanjutnya ada elektron mencapai Q melalui kompleks 1 dan 2. QH berfungsi sebagai pembawa elektron dan proton. Ia meneruskan elektron ke kompleks 3 yang meneruskannya ke tautan penghubung seluler lain atau sitrokom C. Kompleks 4 melalui kompleks 1 dan 2 dan 3 dan 4 disertai oleh aliran proton dari matriks ke ruangan antarmembran. Selanjutnya ada ATP sintesis. Ini merupakan model semiosmotik yang diusulkan oleh Peter Michel. Elektron dari NADH dan substrat teroksidasi di membran bagian dalam. Aliran elektron disertai dengan transfer proton melintasi membran, menghasilkan gradien kimia, pH, dan gradien listrik. Membran dalam mitokondria terkedap terhadap proton. Proton dapat masuk kembali ke dalam matriks hanya melalui saluran khusus proton. Gaya motif proton yang mendorong proton kembali ke matriks menyediakan energi untuk sintesis ATP. Dikatalisis oleh kompleks F1 dan yang terikat oleh FO. Nah, konsumsi oksigen dan sintesis ATP tergantung pada keberadaan substrat yang teroksidasi atau suksinat, serta ADP dan PI ataupun venturidin atau oligomisin. Karena energi oksidasi substrat mendorong sintesis ATP dalam mitokondria. Jadi di sini tingkat sintesis ATP tergantung kepada keberadaan yang teroksidasi. Di sini kan kita ditambahin penambahan ADP plus PI. Nah, habis itu ditambahin lagi sukinat. Nah, ini naik kan. Terus kalau misalkan ditambahin CN atau CN min ini, nah dia tuh bakal menurun nih. Jadi dia naik lagi. Sama juga kayak di sini. Dia ditambahin sukinat, terus tambahin ADP, terus dia berkurang lagi pas ditambahin venturidin dan oligomisin. Lalu naik lagi ketika ditambahin DNP. Nah, ketika aliran proton ke dalam matriks melalui saluran proton ATP sintase yang diblokir dengan oligomisin, tidak ada jalur untuk mengembalikan proton ke matriks dan ekstrusi proton terus didorong oleh aktivitas pernapasan. Rantai ini menghasilkan gradien proton besar. Gaya gerak proton yang menumpuk energi bebas memompa proton keluar dari matriks. Halnya sama atau melebihi energi yang dilepaskan oleh transfer elektron dari NH2 ke O2. ATP sintase memiliki dua domain fungsional, yaitu FO dan F1. Mitokondria ATP sintase adalah ATP fase tipe F. ATP sintase disebut juga sebagai kompleks 5 yang memiliki dua komponen berbeda, yaitu F1 sebagai protein membran perifer dan FO yang menunjukkan oligomisin sensitif yang merupakan bagian integral dari membran. Nah, ketika F1 diekstraksi, vesikel yang sudah kosong ini masih mengandung rantai pernapasan utuh dan bagian F dan terdapat bagian FO dari ATP sintase. Vesikula dapat mengatalisasi transfer elektron dari NADH ke O2, tetapi tidak dapat menghasilkan gradien proton. FO memiliki pori proton yang melaluinya proton yang dimana membuat proton bocor secepat dipompa oleh transfer elektron, dan tanpa gradien proton, vesikel yang didepeskan F1 tidak dapat menghasilkan ATP. Nah, F1 yang terisolasi mengkatalisis hidrolisis ATP atau pembalikan sintesis, dan karena itu awalnya disebut dengan F1 ATP fase. Ketika F1 dimurnikan ditambahkan kembali ke vesikel sudah habis, ia bergabung
kembali dengan FO, menjumpat pori protonnya dan mengembalikan kapasitas membran untuk memasangkan transfer elektron di sintesis ATP. Nah, ini ada ATP distabilkan relatif terhadap ADP pada permukaan F1. Nah, ini kan kita kan tahu nih, ternyata F1 itu yang menyumbat FO yang bolong tadi. Nah, ini diadakan pengukuran secara in vitro oleh hidrolisis ATP yang dikatalisis oleh F1 yang mengungkapkan bahwa PI tidak memiliki satu, tetapi 3 atau 4 atom yang 180. Ini menunjukkan bahwa ikatan pirofosfat pirofosfat terminal dalam ATP dibelah dan dibentuk kembali berulang kali sebelum PI meninggalkan permukaan enzim. Reaksi pertukaran ini terjadi yang terjadi pada di kompleks FO F1 yang tidak tersinergi tanpa gradien proton dan dengan F1 yang terisolasi yang menyebabkan pertukaran tersebut tidak memerlukan input energi. Ya. Sudah ada gradien proton yang mendorong pelepasan ATP dari permukaan enzim. Meskipun ATP sintase menyeimbangkan ATP dengan ADP-PI, dengan tidak adanya gradien proton ATP yang baru disintesis sehingga tidak meninggalkan permukaan enzim. Ini adalah gradien proton yang menyebabkan enzim melepaskan ATP yang terbentuk pada permukaannya. Untuk sintesis ATP yang berkelanjutan, enzim harus siklus antara bentuk yang mengikat ATP sangat erat dan bentuk yang melepaskan ATP. Setiap subunit ATP sintase dapat mengasumsikan 3 konformasi yang berbeda. Mitokondrial F1 memiliki 9 subunit dari 5 jenis yang berbeda dengan komposisi 33 buah. Masing-masing dari 3 subunit memiliki satu situs katalitik untuk sintesis ATP. Penentuan kristalografi struktur F1 oleh John E. Walker dan akan mengungkapkan rincian struktur F1, di mana bagian knoblike dari F1 berbentuk bola pipi setinggi 8 nanometer dan 10 nanometer, yang terdiri dari bolak-balik subunit yang disusun seperti bagian dari jeruk. Nah, polipeptida yang membentuk tangkai dalam struktur kristal F1 disusun secara asimetris dengan satu domain, terutama dengan salah satu 3 subunit yang ditunjuk pada gambar berikut. Seperti kulit jeruk. Selanjutnya ada rotasional katalisis adalah kunci mekanisme binding change untuk sintesis ATP. Atas dasar studi kinetik dan penglihatan intervensi dari reaksi yang dikatalisis oleh FF1, Paul Bonnier mengusulkan mekanisme katalisis rotasi di mana 3 lokasi aktif F1 secara bergiliran mengkatalisis sintesis ATP. Jadi sintesis ATP ini dilakukan secara bergiliran. Subunit yang diberikan dimulai pada konformasi ADP yang mengikat ADP dan PI dari media sekitarnya. Subunit yang sekarang merubah konformasi dengan asumsi bentuk ATP yang mengikat dan menstabilkan ATP, menghasilkan kesetimbangan siap ADP, PI dengan ATP pada permukaan enzim. Akhirnya, perubahan subunit ke konformasi menjadi kosong yang memiliki afinitas yang sangat rendah untuk ATP dan ATP yang baru disintesis meninggalkan permukaan enzim. Di bentuk kompleks F1-nya memiliki 3 situs pengikatan nukleotida adenin non-koivalen, 1 untuk setiap pasangan dan subunit. Pada saat tertentu, salah satu situs ini berada dalam konformasi ATP yang mengikat ATP dengan erat, yang kedua berada pada konformasi ADP, dan yang ketiga berada di tempat kosong sangat longgar mengikat konformasi. Gaya gerak proton menyebabkan rotasi poros pusat setiap subunit yang ditunjukkan sebagai panah hijau yang bersentuhan dengan setiap pasangan subunit secara berturut-turut. Jadi ini menunjukkan ATP sedang berpasangan dengan subunit tersebut. Ini ATP-nya. Nah, ini menghasilkan perubahan konformasi kooperatif di mana siklus ATP dikonversi ke konformasi kosong dan ATP terdisosiasi melalui situs ADP dikonversi menjadi konformasi ATP yang memproporsikan kondensasi ADP-PI terikat untuk membentuk ATP. Dan situs empty ini menjadi situs ADP yang secara longgar
mengikat ADP PI yang masuk dari pelarut. Model ini berdasarkan temuan eksperimental. Nah, itu ada kopling chemiosmotik yang memungkinkan stokiometri integral dari konsumsi O2 dan sisa ATP. Ketika mitokondria utuh juga ditemukan dalam larutan dengan substrat teroksidasi seperti succinol atau NADH dan disediakan dengan O2, sintesis ATP mudah diukur seperti hanya penurunan O2. Mitokondria terus mengkonsumsi ATP dalam banyak reaksi yang terjadi dalam matriks dan mereka mengkonsumsi O2 untuk tujuan selain fosforilisasi oksidatif. Dengan diperkenalkannya paradigma chemiosmotik untuk menggabungkan sintesis ATP ke transfer elektron, tidak ada persyaratan teoritis untuk menjadi integral. Nah, nilai konsensus untuk jumlah proton yang dipompa keluar per pasang di elektron adalah 10 untuk NADH dan 6 untuk suksinat. Nilai eksperimental yang paling banyak ditemukan adalah jumlah proton yang diperlukan untuk mendorong sintesis molekul ATP, yaitu 4, di mana 1 digunakan dalam mengangkut PI, ATP dan ADP melintasi membran mitokondria, dan 10 proton dipompa keluar per NADH, dan 4 harus mengalir untuk menghasilkan 1 ATP. Nah, ini adalah kekuatan motif proton yang memberikan energi pada transportasi aktif. Meskipun peran utama dari gradien proton dalam mitokondria adalah untuk memberikan energi untuk sintesis ATP, kekuatan motif proton juga menggerakkan beberapa proses transportasi yang penting untuk fosforilisasi oksidatif. Membran mitokondria bagian dalam umumnya tidak tembus terhadap spesies bermuatan, tetapi 2 sistem spesifik mengangkut ADP dan PI ke dalam matriks dan ATP keluar ke sitosol. Adenin nukleotida translokase itu terintegral dengan membran dalam yang mengikat ADP3 dalam ruang antarmembran dan mengangkutnya ke dalam matriks dengan imbalan molekul ATP4 yang secara bersamaan diangkut keluar. Nah, karena tipe rare ini memindahkan 4 muatan negatif untuk setiap gerak, aktivitasnya disukai oleh gradien elektrokimia transmembran yang memberikan matriks muatan negatif. Kekuatan proton motif mendorong pertukaran ATP, ADP, adenin nukleotida translokase secara khusus dihambat oleh atraktilosida, sebuah glikosida yang beracun yang dibentuk oleh spesies kristal. Nah, sistem transportasi membran kedua yang penting untuk fosforisasi oksidatif adalah translokase fosfat yang mempromosikan hubungan 1H2PO4 dan 1H dalam matriks. Proses transport ini juga disukai oleh pergerakan satu proton dari P ke sisi N membran bagian dalam. Sistem antarjemput secara tidak langsung menyampaikan NADH sitosolik ke dalam mitokondria untuk oksidase. Dehidrogenase NADH dari membran mitokondria bagian dalam sel hewan dapat menerima elektron hanya dari NADH masuk dalam. Nah, mengingat bahwa membran dalam tidak permeabel terhadap NADH, bagaimana NADH dihasilkan oleh glikolisis dalam sitosol yang dapat dioksidasi ulang menjadi NAD dan yang dapat dioksidasi ulang menjadi NAD oleh O2 melalui rantai pernapasan. Ini dia. Penjelasannya, satu NADH dalam sitosol ruang intermembran melewati 2 ekuivalen reduksi menjadi oksaloasetat yang menghasilkan malat. Lalu malat melintasi membran bagian dalam melalui transport malat. Lalu di dalam matriks malat melewati 2 ekuivalen reduksi ke NAD dan NADH yang dihasilkan oksidasi oleh rantai pernapasan. Oksaloasetat yang terbentuk dari malat tidak dapat masuk langsung ke sitosol. Nah, pertama-tama ditransaminasikan ke asparat yang dapat ditinggalkan melalui transport asparat glutamat. Lalu oksaloasetat diregenerasi dalam sitosol melengkapi siklusnya. Pengurangan ekivalen dari NADH sitosolik pertama-tama ditransfer ke sitosol
oksaloasetat untuk menghasilkan malat yang dikatalisis oleh malat sitosol dehidrogenase. Nah, malat yang terbentuk melalui membran dalam melalui transporter malat ketoglutarat dalam matriks keekivalen reduksi dilewatkan ke NAD oleh aksi matriks malat dehidrogenase membentuk NADH dan NADH ini dapat mengeluarkan elektron langsung ke rantai pernapasan. Sekitar 2,5 molekul ATP dihasilkan ketika pasangan elektron ini berpindah ke O2. Sitosol oksaloasetat harus diregenerasi dengan reaksi transaminasi oleh aktivitas transporter membran untuk memulai siklus sistem lain. Selanjutnya 19.3 atau peraturan fosforisasi oksidatif. Fosforisasi oksidatif di dalam sel aerob merubah molekul glukosa menjadi CO2 dan menghasilkan 30 atau 32 ATP. Sedangkan glikolisis dalam kondisi anaerob atau fermentasi laktat hanya menghasilkan 2 ATP per glukosa. Ini bisa dilihat menghasilkan 30 atau 32 ATP. Nah, fosforisasi oksidatif diatur oleh kebutuhan energi seluler. Tingkat respirasi atau konsumsi O2 di dalam mitokondria, proses respirasi isoksinat dan sintesis ATP akan terjadi jika terdapat ADP dan PI. Penambahan venturidin dan oligomisin menghambat terjadinya sintesis ATP dan respirasi. Semakin banyak ADP yang tersedia untuk fosforisasi oksidatif, maka laju respirasi akan meningkat. Ini dia. Ini kan penambahan oksigenat naiknya cuma sebentar atau sedikit doang. Terus di saat penambahan ADP dan PI meningkatnya sangat tinggi, lalu di saat ditambahkan lagi venturidin dan oligomisin peningkatannya menurun, lalu di saat tambah lagi DNP naik lagi. Nah, protein penghambat mencegah hidrolisis ATP selama iskemia. Saat tubuh kekurangan oksigen, seperti pada serangan jantung atau stroke, transfer elektron oksigen berhenti dan begitu juga pemompaan proton. Kekuatan positif proton segera runtuh. Dalam kondisi ini ATP sintase dapat beroperasi secara terbalik yang dimana menghidrolisis ATP untuk memompa proton keluar dan menyebabkan penurunan tingkat ATP yang membawa bencana. Jadi saat tubuh mengalami kekurangan oksigen atau iskemia, nah ATP sintase ini malah beroperasi terbalik, jadi dia menghidrolisis ATP atau menghilangkan ATP di dalam tubuh. Nah, hal ini dapat dicegah oleh asam amino yang bisa disebut sebagai IF1 yang secara bersamaan mengikat dua molekul ATP sintase sehingga menghambat menurunnya ATP pada sel saat IF1 bekerja. Nah, tapi ada perubahan. IF1 ini bekerja dalam sel yang memiliki pH yang di bawah 6,5. Di dalam sel yang kekurangan oksigen, ATP merupakan sumber utama dalam glikolisis. Dan dengan demikian, asam pirufat atau laktat yang terbentuk menurunkan pH sitosol dan matriks mitokondria. Nah, ini karena adanya asam pirufat dan laktat ini, maka sel akan turun pH-nya sehingga kinerja IF1 ini akan semakin meningkat sehingga dapat menghambat terjadinya hidrolisis ATP. Nah, mitokondria yang tidak dapat terpisahkan dalam panas menghasilkan lemak coklat. Sebagian besar manusia yang baru lahir, termasuk manusia, memiliki jenis jaringan adiposa yang disebut sebagai lemak coklat, di mana terjadi oksidasi bahan bakar yang berfungsi bukan untuk menghasilkan ATP, tetapi menghasilkan panas untuk menjaga kehangatan bayi yang baru lahir. Nah, hal ini dapat dihubungkan dengan arus pendek proton, yaitu energi oksidasi tidak disimpan oleh pembentukan ATP, tetapi dihamburkan sebagai panas, yang berkontribusi untuk menjaga suhu tubuh bayi yang baru lahir. Hewan yang hibernasi juga bergantung pada mitokondria lemak coklat untuk menjaga suhu tubuhnya. Nah, jaringan adiposa khusus ini berwarna coklat karena adanya sejumlah besar mitokondria dan karena adanya sitokrom dalam jumlah besar. Jadi, kenapa ada jaringan adiposa ini? Karena itu tersusun dari mitokondria sangat banyak
dan adanya sitokrom yang juga sangat banyak. Nah, jalur penghasil ATP diatur secara koordinasi. Konsentrasi relatif ATP dan ADP tidak hanya mengendalikan laju transfer elektron dan fosforisasi oksidatif, tetapi juga laju siklus asam citrat, oksidasi pirufat, dan glikolisis. Setiap kali konsumsi ATP meningkat, laju transfer elektron dan fosforisasi oksidatif meningkat juga. Secara bersamaan, laju oksidasi pirufat melalui siklus asam citrat meningkatkan aliran elektron ke dalam rantai pernapasan. Nah, kejadian-kejadian ini pada gilirannya dapat membangkitkan peningkatan laju glikolisis dan meningkatkan laju pembentukan pirufat. Ketika konversi ADP atau KTP menurun konsentrasi ADP, kontrol akseptor memperlambat transfer elektron dan memperbaiki proses fosforisasi oksidatif. Next. Klik. Ya, mungkin bagian keempat itu yang dari mitokondria, asal-usul dan efek mutasinya. Mutasi pada gen mitokondria itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Banyak penyakit manusia dikaitkan dengan mutasi pada gen mitokondria. Penyakitnya itu adalah encephalomyopathies mitokondria. Penyakit tersebut mempengaruhi terutama otak dan otot rangka. Epilepsi mioklonik dan penyakit serat merah tidak teratur disebabkan oleh mutasi pada gen mitokondria yang mengkode RNA transfer khusus untuk lisin. Penyakit ini ditandai dengan sentakan otot yang tidak terkendali. Tampaknya merupakan hasil dari produksi beberapa protein yang sintesisnya melibatkan tRNA atau transfer RNA mitokondria. Bisa dilihat di sini ada gambar gen mutasi mitokondria, peta DNA mitokondria manusia, menunjukkan gen yang mengkode protein kompleks 1 NADH dehidrogenase sitokrom B dari kompleks 3 subunit sitokrom oksidase dan 2 subunit ATP sintase. Juga termasuk di sini adalah gen untuk RNA ribosom dan untuk sejumlah RNA transfer spesifik mitokondria. Spesifitas tRNA ditunjukkan oleh kode 1 huruf untuk asam amino. Panah menunjukkan posisi mutasi yang menyebabkan neuropati optik, herediter Leber, dan epilepsi mioklonik dan penyakit serat kasar. Angka dalam kurung menunjukkan komposisi nukleotida yang diubah. Next. Mitokondria itu berevolusi dari bakteri endosimbiotik. Keberadaan DNA mitokondria, ribosom, dan tRNA mendukung hipotesis asal mula endosimbiotik mitokondria. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa prokariot awal yang hidup bebas memiliki mesin enzimatik untuk fosforilasi oksidatif dan memperkirakan bahwa keturunan prokariotik modern mereka harus memiliki rantai pernapasan yang sangat mirip dengan eukariota modern. Eukariota primitif yang hidup secara anaerob memperoleh kemampuan untuk melakukan fosforilasi oksidatif ketika mereka menjalin hubungan simbiotik dengan bakteri yang hidup dalam sitosol mereka. Gambar ini ada rotasi flagela bakteri oleh kekuatan proton. Poros dan cincin di dasar flagel membentuk motor rotasi yang disebut turbin proton. Proton yang dikeluarkan oleh transfer elektron mengalir kembali ke dalam sel melalui turbin ke dalam menyebabkan rotasi poros flagel. Gerakan ini berbeda secara fundamental dari gerakan otot, flagela, dan silia eukariotik di mana hidrolisis ATP adalah sumber energinya. Bagian kelima itu peran mitokondria dalam apoptosis
dan menekan oksidatif. Apoptosis yaitu proses yang dikendalikan oleh sel mati untuk kebaikan organisme. Sementara organisme menghemat komponen molekul dari sel-sel mati. Ketika sebuah sel menerima sinyal untuk apoptosis, salah satu konsekuensinya adalah peningkatan permeabilitas membran mitokondria luar yang memungkinkan pelepasan sitokrom C yang biasanya terbatas dalam ruang antar membran. Apoptosis dapat dipicu oleh sinyal eksternal berupa bekerja pada reseptor dalam membran plasma atau oleh peristiwa internal seperti infeksi virus. Spesies oksigen reaktif yang diproduksi di mitokondria tidak aktif oleh satu set enzim pelindung, termasuk superoksida dismutase dan glutathionin peroksidase. Jadi fotosintesis itu memenuhi energi cahaya. Energi matahari diambil oleh organisme fotosintetik lalu diubah menjadi energi kimia dari senyawa organik. Terreduksi adalah sumber utama dari hampir semua energi biologis. Organisme fotosintetik menangkap energi matahari membentuk ATP dan NADPH, lalu digunakan sebagai sumber energi untuk membuat karbohidrat dan senyawa organik lainnya dari CO2 dan H2O. Secara bersamaan, mereka melepaskan O2 ke atmosfer. Energi surya memberikan kekuatan pendorong untuk siklus terus-menerus CO2 dan O2 melalui biosfer, seperti glukosa di mana organisme non-fotosintetik bergantung. Fotosintesis terjadi pada bakteri, eukariot, uniseluler, serta pada tanaman vaskular. Meskipun proses dalam organisme ini berbeda secara detail, mekanisme yang mendasarinya sangat mirip, dan banyak dari pemahaman kita tentang fotosintesis pada tanaman vaskular berasal dari studi tentang organisme yang lebih sederhana. Persamaan fotosintesis pada tanaman vaskular menggambarkan reaksi reduksi oksidasi di mana H2O menyumbangkan elektron sebagai hidrogen untuk pengurangan CO2 menjadi karbon CH2O2. Bisa dilihat ini di bawah ada rumus persamaan fotosintesis, itu CO2 ditambah H2O lalu bereaksi menjadi O2 ditambah CH2O. Di gambar ini ada proses fotosintesis. Jadi organisme fotosintetik menggunakan energi sinar matahari untuk memproduksi glukosa dan produk organik lainnya yang digunakan sel heterotrofik sebagai sumber energi karbon. Bagian keenam itu fitur atau bagian umum dari fotofosforilasi. Fotosintesis pada tanaman meliputi dua proses, yaitu reaksi cahaya dan reaksi asimilasi karbon. Reaksi cahaya yaitu klorofil dan pigmen sel fotosintesis lainnya menyerap energi cahaya dan melestarikannya sebagai ATP dan NADPH secara bersamaan. Kedua berevolusi. Reaksi yang kedua itu reaksi asimilasi karbon. ATP dan NADPH digunakan untuk mengurangi CO2 untuk membentuk triosa fosfat, pati, dan sukrosa. Fotosintesis terjadi di kloroplast, bisa dilihat di gambar samping. Ada gambar kloroplast, terdapat membran luar dan membran dalam. Bagian-bagiannya mengandung banyak vesikel atau kantung yang pipih dan dikelilingi oleh membran. Tilakoid biasanya disusun dalam tumpukan yang disebut grana. Di dalam membran tilakoid terdapat lamela yang merupakan pigmen fotosintesis dan kompleks enzim yang melakukan reaksi cahaya dan sintesis ATP. Stroma mengandung sebagian besar enzim yang diperlukan untuk reaksi asimilasi karbon. Aliran elektron penggerak cahaya di kloroplast itu terdapat reaksi Hill, yaitu 2H2O ditambah 2A lalu direaksikan dengan bantuan cahaya menjadi 2AH2 dan O2. A pada rumus di atas merupakan akseptor elektron buatan.
Warna 2,6 diklorofenol indofenol berwarna biru saat dioksidasi A dan tidak berwarna saat dikurangi AH2. Ketika ekstrak daun yang dilengkapi dengan pewarna menyala, warna yang biru menjadi tidak berwarna dan O2 berevolusi. Dalam gelap, pengurangan warna tidak terjadi. Ini merupakan bukti pertama bahwa energi cahaya yang diserap menyebabkan elektron mengalir dari H2O ke akseptor elektron. Hill menemukan bahwa CO2 tidak diperlukan menjadi bentuk yang stabil. Evolusi O2 dapat dipisahkan dari pengurangan CO2. Beberapa tahun kemudian, Severo Choa menunjukkan bahwa NADP+ adalah akseptor elektron biologis dalam kloroplast dengan persamaan berikut. 2H2 ditambah 2 NADP+ direaksikan menjadi 2 NADPH tambah 2H+ ditambah O2. Untuk memahami proses fotokimia ini, pertama-tama untuk mempertimbangkan topik yang lebih umum tentang efek penyerapan cahaya pada struktur molekul. Ya, selanjutnya 19.7 light absorption atau penyerapan cahaya. Nah, jadi cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer. Sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik mulai dari ungu ke merah. Nah, jadi dapat dilihat di gambar. Jadi gambar itu menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik, spektrum radiasi elektromagnetik, dan energi foton dalam rentang spektrum yang terlihat. Nah, jadi energi foton tunggal atau kuantum cahaya itu lebih besar pada ujung ungu spektrum daripada pada ujung merah. Panjang gelombang yang lebih pendek dan frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan energi yang lebih tinggi. Jadi energi atau E dalam mol foton 1 Einstein atau 6 kali 10 pangkat 23 foton. Cahaya tampak adalah 170 hingga 3.300 kilojoule, seperti yang diberikan oleh persamaan Planck, yaitu E sama dengan H per V, di mana H adalah konstanta Planck, yaitu 6.626 kali 10 pangkat min 34 JS dan merupakan panjang gelombang. Jumlah energi ini hampir merupakan urutan besarnya lebih besar dari 30 hingga 50 kilojoule yang diperlukan untuk mensintesis 1 mol ATP dari ADP dan PI. Ketika foton terserap, sebuah elektron dalam molekul penyerap atau chromophore terangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk diserap, foton harus mengandung sejumlah energi atau kuantum yang persis sama dengan energi transisi elektronik. Sebuah elektronik yang terangkat ke orbital berenergi tinggi biasanya kembali dengan cepat ke orbital berenergi rendah normal. Molekul tereksitasi meluruh ke keadaan dasar yang stabil, melepaskan kuantum terserap sebagai cahaya atau panas atau menggunakannya untuk melakukan pekerjaan kimia. Emisi cahaya menyertai peluruhan molekul tereksitasi atau disebut dengan fluoresensi selalu pada panjang gelombang yang lebih panjang atau energi yang lebih rendah dibandingkan dengan cahaya yang diserap. Jadi cara peluruhan alternatif penting dalam fotosintesis melibatkan transfer langsung energi eksitasi dari molekul tereksitasi ke molekul tetangga. Seperti halnya foton adalah kuantum energi cahaya, maka eksiton adalah kuantum energi yang dilewatkan dari molekul tereksitasi ke molekul lain dalam suatu proses yang disebut transfer eksiton. Nah, selanjutnya ada klorofil absorb light energy for photosynthesis. Pigmen penyerap cahaya yang paling penting dalam membran tilakoid adalah klorofil. Pigmen hijau dengan polisilik struktur planar yang menyerupai protoporfirin hemoglobin. Keempat atom nitrogen berorientasi ke dalam dari klorofil dikoordinasikan dengan Mg2. Semua klorofil memiliki rantai samping fitol yang panjang, diesterifikasi menjadi substituen gugus karboksil dalam cincin 4. Dan klorofil juga memiliki cincin beranggota 5, kelima yang tidak ada dalam heme. Jadi sistem 5 cincin heterosiklik yang mengelilingi Mg2 memiliki struktur polyena yang diperpanjang dengan ikatan tunggal dan rangkap bolak-balik. Polyena semacam itu secara khas menunjukkan absorpsi yang kuat di daerah spektrum yang terlihat. Kloroplas selalu mengandung klorofil A dan klorofil B, meskipun gunanya berwarna hijau.
spektrum penyerapannya cukup berbeda sehingga keduanya saling melengkapi rentang penyerapan cahaya di wilayah yang terlihat. Sebagian besar tanaman mengandung klorofil 2 kali lebih banyak daripada klorofil B. Pigmen dalam ganggang dan bakteri fotosintesis termasuk klorofil yang hanya berbeda sedikit dari pigmen tanaman. Kemudian masuk ke aksesori pigmen extend the range of light absorption. Jadi selain klorofil, membranan tilakoid mengandung pigmen penyerap cahaya sekunder atau pigmen aksesori yang disebut karotenoid. Jadi karotenoid itu bisa berwarna kuning, merah, atau ungu. Yang paling penting adalah karoten, yang merupakan isoprenoid oranye merah dan lutein karotenoid kuning. Penentuan eksperimental efektivitas cahaya warna yang berbeda dalam mempromosikan fotosintesis menghasilkan spektrum aksi yang dapat dilihat di gambar sebelah. Seiring berguna dalam mengidentifikasi pigmen yang terutama bertanggung jawab atas efek biologis cahaya. Jadi gambar di sebelah ini merupakan dua cara untuk menentukan spektrum aksi untuk fotosintesis. Yang di gambar atas itu merupakan hasil percobaan klasik yang dilakukan oleh T.W. Engelmann pada tahun 1882 untuk menentukan panjang gelombang cahaya yang paling efektif dalam mendukung fotosintesis. Kemudian yang gambar bawah atau gambar B itu merupakan hasil percobaan serupa yang menggunakan teknik modern atau elektroda oksigen untuk pengukuran produksi O2. Sebagai contoh, picobilin dalam ganggang merah dan cyanobacteria menyerap cahaya dalam kisaran 520 hingga 630 nanometer. Memungkinkan mereka untuk menempati ceruk di mana cahaya dengan panjang gelombang yang lebih rendah atau lebih tinggi telah disaring oleh pigmen dari organisme lain yang hidup di air di atas mereka atau oleh air itu sendiri. Kemudian ada klorofil, funnels the absorb energy to reaction center by exciton transfer. Jadi pigmen penyerap cahaya tilakoid atau membran bakteri diatur dalam susunan fungsional yang disebut sistem foto atau fotosistem. Molekul pigmen lain dalam fotosistem ini disebut molekul pemanen cahaya atau antena. Mereka menyerap energi cahaya dan mengirimkannya dengan cepat dan efisien ke pusat reaksi. Molekul klorofil dalam kompleks pemanen cahaya memiliki sifat penyerapan cahaya yang agak berbeda dari klorofil bebas. Dalam reaksi cahaya tanaman, penyerapan foton merangsang molekul klorofil dan pigmen atau aksesori lainnya yang menyalurkan energi ke pusat reaksi di membran tilakoid. Di pusat-pusat reaksi, fotoeksiton menghasilkan pemisahan muatan yang menghasilkan donor elektron yang kuat atau zat reduksi dan akseptor elektron yang kuat yang dapat dilihat di gambar di samping yang merupakan organisasi sistem foto dalam membran tilakoid. Selanjutnya ada the central photochemical event like driven electron flow. Nah, jadi transfer elektron yang digerakkan cahaya dalam kloroplast tanaman selama fotosintesis dilakukan oleh sistem multi-enzim dalam membran tilakoid. Gambaran kami saat ini tentang mekanisme fotosintesis adalah komposit yang diambil dari studi kloroplast tanaman dan berbagai bakteri dan alga. Penentuan struktur molekul kompleks fotosintesis bakteri dengan kristalografi sinar X telah memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa molekuler dalam fotosintesis secara umum. Kemudian masuk ke bakteri. Bacteria have one of two types of single photochemical reaction center. Jadi bakteri fotosintetik memiliki mesin fototransduksi yang relatif sederhana dengan salah satu dari dua jenis pusat reaksi umum. Satu jenis itu ditemukan pada bakteri ungu melewati elektron melalui peokitin atau klorofil yang kekurangan io Mg2 pusat ke quinon. Yang lain dalam bakteri sulfur hijau melewati elektron melalui quinon ke pusat besi sulfur. Cyanobacteria dan tanaman memiliki dua sistem foto atau PS1 dan PS2. Satu dari setiap jenis bertindak bersama-sama. Studi biokimia dan biofisik telah mengungkapkan banyak detail molekul pusat reaksi bakteri yang karenanya berfungsi sebagai prototipe untuk sistem fototransduksi tanaman yang lebih kompleks. Nah, jadi masuk ke PS1, PS2, pusat reaksi peokitin quinon atau pusat reaksi tipe 2. Jadi mesin fotosintesis pada bakteri ungu terdiri dari 3 modul dasar. Pusat reaksi tunggal atau P870, kompleks transport elektron sitokrom Bc1 mirip dengan kompleks 3 dari kompleks rantai transfer elektron mitokondria dan ATP sintase juga mirip dengan mitokondria. Penerangan mendorong elektron melalui peokitin
piopitin dan quinon ke kompleks sitokrom BC1. Setelah melewati kompleks, elektron mengalir melalui sitokrom C2 kembali ke pusat reaksi, mengembalikan keadaan pre-illumination-nya. Aliran elektron siklik yang digerakkan oleh cahaya ini menyediakan energi untuk pemompaan proton oleh kompleks sitokrom BC1, didukung oleh gradien proton yang dihasilkan. ATP sintase menghasilkan ATP pasti seperti pada mitokondria. Struktur tiga dimensi dari pusat reaksi bakteri ungu atau Rhodopseudomonas viridis dan Rhodobacter sphaeroides disimbolkan dari kristografi sinar X yang menjelaskan bagaimana fototransduksi terjadi di pusat reaksi piopitin quinon. Kemudian pusat reaksi bakteri R. viridis adalah kompleks protein besar yang mengandung 4 subunit polipeptida dan 13 kofaktor, 2 pasang klorofil bakteri, sepasang piopitin, 2 quinon, besinon heme, dan 4 heme dalam kaitannya tipe C sitokrom. Sepasang bakterioklorofil atau pasangan khusus yang tunjuk CHL2 adalah siklus fotokimia awal di pusat reaksi bakteri. Energi dari foton yang diserap oleh salah satu dari banyak molekul klorofil antena yang mengelilingi pusat reaksi mencapai CHL2 melalui transfer eksiton. Dapat dilihat di gambar bahwa gambar ini merupakan modul fungsional mesin fotosintesis pada bakteri ungu dan bakteri sulfur hijau, di mana yang gambar A itu yang kiri itu merupakan pada bakteri ungu, yang B yang sebelah kanan itu pada bakteri hijau. Next. Sepasang bakterioklorofil atau pasang khusus ditunjuk CHL2 adalah situs fotokimia awal di pusat reaksi bakteri. Energi dari foton yang diserap oleh salah satu dari banyak molekul klorofil di antena yang mengelilingi pusat reaksi mencapai melalui transfer eksiton. Jadi CHL2 menyumbangkan elektron yang melewati monomer klorofil tetangga ke piopitin atau PO. Ini menghasilkan dua radikal, satu bermuatan positif atau pasangan klorofil khusus dan satu radikal negatif piopitin yang dapat dilihat bersama reaksinya di bawah sebagai berikut. Kemudian radikal piopitin sekarang meneruskan elektronnya ke molekul quinon atau QA yang terikat erat, mengubahnya menjadi radikal samiquinon yang segera menyumbangkan elektron ekstra ke quinon atau QB, terikat kedua yang longgar. Dua transfer elektron tersebut mengkonversi QB ke bentuk tereduksi penuh QBH yang bebas berdifusi dalam lapisan ganda membran jauh dari pusat reaksi. Bersama reaksinya dapat dilihat di gambar di bawah. Next. Seperti kompleks 3 homolog dalam mitokondria, kompleks sitokrom BC1 dari bakteri ungu membawa elektron dari donor quinol atau QH2 ke akseptor elektron, menggunakan energi transfer elektron untuk memompa proton melintasi membran, menghasilkan gaya motif proton. Elektron berpindah dari kompleks sitokrom BC1 ke P870 melalui sitokrom tipe C yang larut. Sitokrom C2. Proses transfer elektron menyelesaikan siklus mengembalikan pusat reaksi ke keadaan yang tidak dikelan, siap untuk menyerap eksiton lain dari antena klorofil. Ciri yang luar biasa dari sistem ini adalah bahwa semua kimia terjadi dalam keadaan padat dengan spesies yang bereaksi saling berdekatan dalam orientasi reaksi yang tepat. Hasilnya adalah serangkaian reaksi yang sangat cepat dan efisien. Kemudian masuk ke pusat reaksi FES atau pusat reaksi tipe 1. Jadi fotosintesis pada bakteri sulfur hijau melibatkan 3 modul yang sama seperti pada bakteri ungu. Tetapi prosesnya berbeda dalam beberapa hal dan melibatkan reaksi enzimatik tambahan. Eksitasi menyebabkan elektron bergerak dari pusat reaksi ke kompleks sitokrom BC1 melalui pembawa quinon. Transfer elektron melalui kompleks ini memperkuat transfer proton dan menciptakan kekuatan motif proton yang digunakan untuk sintesis ATP seperti pada bakteri ungu dan mitokondria. Namun berbeda dengan aliran siklik elektron pada bakteri ungu, beberapa elektron mengalir dari pusat reaksi ke protein sulfur besi. Ferrodoksin yang kemudian melewati elektron melalui ferrodoksin reduktase NAD ke NAD dan menghasilkan NADH. Nah, jadi sekarang masuk ke kinetic and thermodynamic factors prevent the dissipation of energy by internal conversion. Jadi konstruksi kompleks pusat reaksi adalah produk dari seleksi evolusioner untuk efisiensi dalam proses fotosintesis.
Pusat-pusat reaksi dibangun untuk mencegah inefisiensi yang akan dihasilkan dari konversi internal. Protein dari pusat reaksi menahan bakterioklorofil, bakteriopoietin, dan quinon dalam orientasi tetap satu sama lain, memungkinkan reaksi fotokimia berlangsung dalam keadaan yang hampir padat. Jadi ini menjelaskan efisiensi tinggi dan kecepatan reaksi, tidak ada yang tersisa untuk tabrakan atau difusi acak. Pemindahan eksiton dari antena klorofil ke pesan khusus pusat reaksi dilakukan dalam waktu kurang dari 100 ps dengan efisiensi 90%. Reaksi ini membuat proses ini hampir tidak dapat diubah dan sangat efisien. Hasil dari keseluruhan atau persentase energi foton yang disimpan di QH2 adalah lebih dari 30% dengan sisa energi dihamburkan sebagai panas. Selanjutnya masuk ke in plants, two reaction centers act in tandem. Jadi aparat fotosintesis cyanobacteria modern, ganggang dan tanaman vaskular lebih kompleks daripada sistem bakteri satu pusat. Dan tampaknya telah berevolusi melalui kombinasi dua fotosenter bakteri sederhana. Jadi membrantilakoid kloroplas memiliki dua jenis sistem foto yang berbeda, masing-masing dengan jenis pusat reaksi fotokimia dan kumpulan molekul antena. Kedua sistem memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Fotosistem 2 atau PS2 adalah jenis sistem Peopitin quinon seperti sistem foto tunggal bakteri ungu yang mengandung klorofil A dan B dalam jumlah yang kira-kira sama. Elektron dibawa antara kedua sistem foto oleh protein larut plastocyanin, pembawa satu elektron yang secara fungsional mirip dengan sitokrom C mitokondria. Untuk mengganti elektron yang bergerak dari PS2 melalui PS1 ke NADP, cyanobacteria dan tanaman mengoksidasi H2O seperti bakteri sulfur hijau mengoksidasi H2S dan menghasilkan O2 yang dapat dilihat di gambar di bawah di sudut kanan bawah. Jadi gambar ini merupakan integrasi sistem foto 1 dan 2 dalam kloroplas. Next. Nah, proses ini disebut fotosintesis oksigenik untuk membedakannya dari fotosintesis anoksigenik bakteri sulfur ungu dan hijau. Semua sel fotosintesis O2 yang berevolusi, sel-sel tumbuhan, alga, cyanobacteria mengandung PS1 dan PS2. Organisme dengan hanya satu sistem foto tidak berevolusi O2. Diagram pada gambar sering disebut skema Z karena bentuk keseluruhannya menguraikan jalur aliran elektron antara dua sistem foto dan hubungan energi dalam reaksi cahaya. Jadi skema Z ini dengan demikian menjelaskan rute lengkap di mana elektron mengalir dari H2O ke NADP sesuai dengan persamaan yang tertera di bawah ini. Kemudian untuk tiap dua foton yang diserap, satu oleh sistem fotosistem, satu elektron ditransfer dari H2O ke NADP untuk membentuk satu molekul O2 yang membutuhkan transfer 4 elektron dari 2 H2O ke 2 NADP. Total 8 foton harus diserap 4 oleh masing-masing fotosistem. Rincian mekanistik dari reaksi fotokimia pada PS2 dan PS1 pada dasarnya mirip dengan kedua sistem foto bakteri dengan beberapa tambahan penting. Yang dimana dalam PS2, dua protein yang sangat mirip, yaitu D1 dan D2, membentuk dimer yang hampir sintesis, yang mengikat semua kofaktor pembawa elektron. Nah, ketika PQB telah memperoleh 2 elektron dalam 2 transfer semacam itu dari PQA dan 2 proton dari air pelarut, ia berada dalam bentuk quinol yang tereduksi sepenuhnya, PQBH2. Reaksi keseluruhan diprakarsai oleh cahaya di PS2 adalah sebagai berikut. Kemudian situs pengikatan plastoquinon adalah titik aksi dari banyak herbisida komersial yang membunuh tanaman dengan menghalangi transfer elektron melalui kompleks sitokrom B6 dan mencegah produksi ATP berfotosintesis. Peristiwa fotokimia mengikuti eksitasi PSI di pusat reaksi P700 secara resmi mirip dengan yang ada di PS2. Eksitasi menghasilkan pemisahan muatan pada pusat reaksi fotokimia. Pembawa elektron keempat dalam rantai adalah flavoprotein ferrodoksin, NADP oksidoreduktase yang mentransfer elektron dari ferrodoksin tereduksi atau FDRED ke NADP melalui persamaan reaksi yang tertera sebagai berikut. Next. Nah, kemudian masuk ke antena chlorophylls are tightly integrated with electron carriers. Jadi kofaktor pengangkut elektron dari PSI dan kompleks pemanen cahaya adalah bagian dari kompleks supramolekul.
struktur yang telah dipecahkan secara kristalografi. Protein terdiri dari 3 kompleks identik, masing-masing terdiri dari 11 protein berbeda. Dalam struktur biasa ini banyak molekul antena klorofil dan karotenoid secara tepat tersusun di sekitar pusat reaksi. Oleh karena itu, kofaktor pembawa elektron di pusat reaksi terintegrasi erat dengan antena klorofil. Pengaturan ini memungkinkan transfer eksiton yang sangat cepat dan efisien dari antena klorofil ke pusat reaksi. Berbeda dengan jalur tunggal elektron dalam PS2, aliran elektron yang diprakarsai oleh penyerapan foton diyakini terjadi melalui kedua cabang pembawa di PS1. Yang dapat dilihat di gambar bawah itu merupakan kompleks supramolekul PS1 dan klorofil antena yang terkait. Okay, next. Nah, kemudian masuk ke spatial separation of photosystem 1 dan 2 prevents exciton larceny. Energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan PSI atau P700 kurang dari yang dibutuhkan untuk membangkitkan PS2 atau P680. Panjang gelombang yang lebih pendek sesuai dengan energi yang lebih tinggi. Jika PS1 dan PS2 secara fisik berdekatan, rangsangan yang berasal dari sistem antena PS2 akan bermigrasi ke pusat reaksi, meninggalkan PS2 kronis untuk tereksitasi dan mengganggu pengoperasian sistem dua pusat atau exciton larceny. Ini jaga dengan pemisahan PS1 dan PS2 dalam membran tilakoid. PS1 dan ATP sintase berkompleks terletak hampir secara eksklusif di membran tilakoid yang tidak tertekan atau lamrom stroma, di mana keduanya memiliki aksesi ke isi stroma termasuk ADP dan NADP. Kompleks sitokrom B6F hadir di seluruh membran tilakoid. Hubungan LHC2 dengan PS2 diatur oleh intensitas cahaya dan panjang gelombang. Nah, yang seperti yang dilihat di gambar itu merupakan lokalisasi PS1 dan PS2 dalam membran tilakoid. Oke, next. Dapat dilihat di gambar itu merupakan persamaan aliran elektron dalam PS1 dan PS2 dengan modulasi susun granal. Jadi fosforilasi merupakan interaksi LHC2 dengan PS2 dan beberapa LHC2 memisahkan dan berpindah ke lamella stroma. Di sini ia menangkap foton untuk PS1, mempercepat oksidasi PQH2 dan membalikkan ketidakseimbangan antara aliran elektron dalam PS1 dan PS2. Dalam cahaya yang kurang intens di tempat teduh dengan lebih banyak lampu merah, PS1 mengoksidasi PQH2 lebih cepat daripada yang bisa dibuat PS2. Dan peningkatan konsentrasi PQ yang dihasilkan memicu defosforilasi LHC2, membalikkan efek fosforilasi. Next. Nah, selanjutnya ada sitokrom B6F kompleks, links fotosistem 2 dan 1. Elektron disimpan sementara di plastoquinol sebagai hasil eksitasi P680 dan PS2 dibawa ke P700 dan PS1 melalui kompleks sitokrom B6 dan protein plastocyanin yang larut. Seperti kompleks 3 mitokondria, kompleks sitokrom B6F mengandung sitokrom tipe B dengan dua hemigroup yang ditunjuk BH dan BL. Protein besi sulfur RISC atau MR20000 sitokrom F untuk frons Latin atau daun, elektron mengalir melalui kompleks sitokrom B6F dari PQBH2 ke sitokrom F, lalu plastocyanin dan akhirnya ke P700 sehingga menguranginya. Seperti kompleks 3 mitokondria, sitokrom B6F menyampaikan elektron dari quinon reduksi atau pembawa seluler yang larut dalam lemak dari 2 elektron, yaitu Q dalam mitokondria, PQB dalam kloroplas, ke protein yang larut dalam air yang membawa 1 elektron, yaitu sitokrom C di mitokondria, plastocyanin, dan kloroplas. Kemudian selanjutnya ada cyanobacteria use the cytochrome B6F complex dan cytochrome C6 in both oxidative phosphorylation and phosphorylation. Jadi cyanobacteria dapat mensintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif atau dengan fosforilasi, meskipun mereka tidak memiliki mitokondria maupun kloroplas. Mesin enzimatik untuk kedua proses berada dalam membran plasma yang sangat berbelit-belit. Kompleks sitokrom B6 yang memompa proton membawa elektron ke plastoquinon ke sitokrom C6 dalam fotosintesis, dan juga membawa elektron dari ubiquinon ke sitokrom C6 dalam fosforilasi oksidatif. Peran yang dimainkan oleh sitokrom BC1 dalam mitokondria. Sitokrom C6 homolog dengan mitokondria sitokrom C, membawa elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4 pada cyanobacteria. Itu juga dapat membawa elektron dari kompleks sitokrom B6 ke PS1, peran yang dilakukan pada tanaman oleh plastocyanin.
Selanjutnya masuk ke water is split by the oxygen involving complex. Jadi sumber utama elektron yang teruskan ke NADPH dalam fotosintesis tanaman atau oksigen adalah air. Setelah melepaskan elektron ke peopitin, P680 dari PS2 harus memperoleh elektron untuk kembali ke keadaan dasarnya dalam persiapan untuk menangkap foton lain. Pada prinsipnya, elektron yang dibutuhkan dapat berasal dari sejumlah senyawa organik atau anorganik. Nah, jadi bakteri fotosintetik menggunakan berbagai donor elektron untuk tujuan ini. Asetat, suksinat, malat, atau sulfida, tergantung pada apa yang tersedia di ceruk ekologi tertentu. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu, evolusi bakteri fotosintesis primitif atau nenek moyang cyanobacteria modern menghasilkan sistem foto yang mampu mengambil elektron dari donor yang selalu tersedia, atau air. Dua molekul air terbelah menghasilkan 4 elektron, 4 proton, dan oksigen molekul yang dapat dilihat pada persamaan reaksi di bawah ini. Kemudian satu foton cahaya tampak tidak memiliki energi yang cukup untuk memutus ikatan dalam air. Diperlukan 4 foton dalam reaksi pembelahan fotolitik ini. Kemudian keempat elektron yang disarikan dari air tidak langsung menuju ke P680 yang hanya dapat menerima satu elektron pada satu waktu. Alih-alih perangkat molekuler yang luar biasa, kompleks yang berevolusi, oksigen juga disebut kompleks pemisahan air, melewatkan 4 elektron satu persatu ke P680. Residu TYR kehilangan proton dan elektron menghasilkan radikal bebas TYR yang netral secara listrik. TYR atau yang dapat dilihat pada persamaan reaksi di bawah ini. Kemudian radikal TYR mendapatkan kembali elektron dan protonnya yang hilang dengan mengoksidasi sekelompok 4 ion mangan dalam kompleks yang membelah air. Dengan setiap transfer elektron tunggal, gugus Mn menjadi lebih teroksidasi. 4 transfer elektron tunggal masing-masing sesuai dengan penyerapan satu foton menghasilkan muatan 4 pada kompleks Mn. Dapat dilihat di persamaan di bawah ini. Kemudian dalam keadaan ini kompleks Mn dapat mengambil 4 elektron dari sepasang molekul air, kemudian melepaskan 4H dan O2 yang dapat dilihat pada persamaan reaksi yang paling bawah. Kemudian karena keempat proton yang dihasilkan dalam reaksi ini dilepaskan ke dalam lumen tilakoid, kompleks yang berevolusi oksigen bertindak sebagai pompa proton. Digerakkan oleh transfer elektron. Jumlah dari persamaan 1912 hingga 1915 adalah sebagai berikut. Jadi itu merupakan persamaan akhirnya atau persamaan hasilnya. Kemudian aktivitas pemisahan air yang terkait dengan pusat reaksi PS2 telah terbukti sangat sulit untuk dimurnikan. Dalam struktur kristal PDB-ID IFE1 yang dapat dilihat pada gambar di bawah, 4 ion Mn dikelompokkan dengan geometri tepat di dekat residu TYR pada subunit D1, mungkin yang melibatkan oksidasi air. Nah, jadi dapat dilihat di gambar di bawah itu merupakan aktivitas pemisahan air dari kompleks yang berkembang oksigen. Yang diperlihatkan di sini itu adalah proses yang menghasilkan zat pengoksidasi 4 elektron yang diyakini sebagai pusat multinuklear dengan beberapa ion Mn di kompleks pemecah air PS2. Selanjutnya yaitu 19.9 ATP synthesis by phosphorylation. Jadi kegiatan gabungan dari dua sistem foto tanaman memindahkan elektron dari air ke NADP, menghemat sebagian energi cahaya yang diserap sebagai NADPH. Secara bersamaan, proton dipompa melintasi membran tilakoid dan energi dilestarikan sebagai potensi elektrokimia. Jadi pada tahun 1954, Daniel Arnon dan rekan-rekannya menemukan bahwa ATP dihasilkan dari ADP dan PI selama transfer elektron fotosintesis dalam kloroplas bayam yang diterangi. Kemudian sebagian energi cahaya yang ditangkap oleh sistem fotosintesis organisme ini diubah menjadi energi ikatan fosfat ATP. Jadi proses ini disebut dengan fosforilasi untuk membedakannya dari fosforilasi oksidatif dan respirasi mitokondria. Kemudian masuk ke proton gradient couples electron flow and phosphorylation. Jadi beberapa sifat transfer elektron fotosintesis dan fosforilasi dalam kloroplas itu menunjukkan bahwa gradien proton memainkan peran yang sama dengan fosforilasi oksidatif mitokondria, di mana satu pusat reaksi pembawa elektron
dan enzim pembentuk ATP terletak di membran proton impermeable, membran tilakoid yang harus utuh untuk mendukung fosforilasi. Kemudian 2 ada fosforilasi dapat dipisahkan dari aliran elektron oleh reagen yang mempromosikan berlalunya proton melalui membran tilakoid. Ketiga ada fosforilasi dapat dihambat oleh venturisidin dan agen serupa yang menghambat pembentukan ATP dari ADP dan PI oleh mitokondria ATP sintase. Kemudian yang keempat ada sintesis ATP dikatalisis oleh kompleks FOF1 yang terletak di permukaan luar membran tilakoid, yang sangat mirip dalam struktur dan fungsinya dengan kompleks FOF1 mitokondria. Molekul pemindahan elektron dalam rantai pembawa yang menghubungkan PS2 dan PS1 berorientasi secara asimetris dalam membran tilakoid, sehingga aliran elektron yang diinduksi menghasilkan pergerakan bersih proton melintasi membran dari sisi stroma ke lumen tilakoid. Nah, dapat dilihat di gambar, ini gambar merupakan sirkuit proton dan elektron pada tilakoid. Jadi elektron yang digambar merupakan panah biru, itu bergerak dari H2O melalui PS2, melalui rantai perantara pembawa, melalui PS1 dan akhirnya ke NADP. Jadi proton atau panah merah yang dapat dilihat di gambar itu dipompa ke dalam lumen tilakoid oleh aliran elektron melalui pembawa yang menghubungkan PS2 dan PS1 dan memasuki kembali stroma melalui saluran proton yang dibentuk oleh FO atau CFO yang ditunjuk dari ATP sintase, subunit F1, CF1 mengkatalisasi sintesis ATP. Jadi ADP dan PI ditambahkan ke suspensi gelap kloroplas yang kemudian tiba-tiba menaikkan pH medium luar menjadi 8. Untuk sesaat menciptakan gradien pH besar melintasi membran. Ketika proton pindah dari tilakoid ke medium, ATP dihasilkan dari ATP dan PI. Karena pembentukan ATP terjadi dalam gelap tanpa input energi dari cahaya. Jadi percobaan ini menunjukkan bahwa gradien pH melintasi membran adalah kali energi tinggi, yang seperti dalam fosforilasi oksidatif, mitokondria dapat memediasi transduksi energi dari transfer elektron menjadi energi kimia ATP. Selanjutnya masuk ke the approximate stoichiometry of phosphorylation has been established. Jadi ketika elektron berpindah dari air ke NADP dalam kloroplas tanaman, sekitar 12H bergerak dari stroma ke lumen tilakoid per 4 elektron yang dilewati, yaitu per O2 terbentuk. Per proton ini digerakkan oleh kompleks yang berevolusi oksigen dan hingga 8 oleh kompleks sitokrom B6. Dalam kloroplas, pH adalah komponen dominan. Gerakan kontra tampaknya menghilangkan sebagian besar potensi listrik. Dalam kloroplas yang menyala, energi yang disimpan dalam gradien proton per mol proton adalah seperti digambar di bawah ini. Kemudian, jadi pergerakan 12 mol proton di melintasi membran tilakoid mewakili penghematan sekitar 200 kJ energi. Energi yang cukup untuk mendorong sintesis beberapa mol ATP. Pengukuran eksperimental menghasilkan nilai sekitar 3 ATP per O2 yang diproduksi. Setidaknya 8 foton harus diserap untuk menggerakkan 4 elektron dari H2O ke NADPH. 1 foton per elektron pada setiap pusat reaksi, energi dalam 8 foton cahaya tampak lebih dari cukup untuk sintesis 3 molekul ATP. Sintesis ATP bukan satunya reaksi hemat energi dari fotosintesis pada tanaman. Jadi NADPH yang terbentuk dalam transfer elektron akhir seperti NADH yang analog yang dekat yang juga ke energi keseluruhan untuk fosforilasi non siklik atau istilah yang dijelaskan di bawah adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian cyclic electron flow produce ATP but not NADPH or O2. Menggunakan jalur alternatif dari aliran elektron yang induksi cahaya, tanaman dapat memvariasikan rasio NADPH ke ATP yang terbentuk dalam cahaya. Jalur ini disebut aliran elektron siklik untuk membedakannya dari aliran elektron yang biasanya searah non-siklik dari H2O ke NADP. Aliran elektron siklik hanya melibatkan PS1. Elektron yang dilewat dari P700 ke ferredoxin tidak melanjutkan ke NADP, tetapi bergerak kembali melalui kompleks sitokrom B6 ke plastosianin. Jalur elektron yang cocok untuk bakteri sulfur hijau, plastosianin menyumbangkan elektron ke ferredoxin ketika tanaman menyala. Jadi dalam cahaya PS1 dapat menyebabkan elektron untuk terus-menerus keluar dan kembali ke pusat reaksi PS1. Masing-masing elektron didorong di sekitar siklus oleh energi yang dihasilkan oleh penyerapan satu foton. Next.
aliran elektron siklik tidak disertai dengan pembentukan NADPH atau evolusi O2, namun itu disertai dengan pemompaan proton oleh kompleks sitokrom B6F dan oleh fosforilasi ADP ke ATP. Disebut sebagai fosforilasi siklik. Persamaan keseluruhan untuk aliran elektron siklik dan fosforilasi adalah sederhana, seperti yang dapat dilihat di gambar. Dengan mengatur partisi elektron antara reduksi NADP dan fosforilasi siklik, itu menyesuaikan rasio ATP dengan NADPH yang dihasilkan dalam reaksi yang bergantung pada cahaya untuk menyesuaikan kebutuhannya akan produk-produk ini dalam reaksi asimilasi karbon dan proses biosintesis lainnya. Reaksi asimilasi karbon membutuhkan ATP dan NADPH dalam perbandingan 3:2. Selanjutnya masuk ke the ATP synthesis of chloroplast is like that of mitochondria. Jadi enzim bertanggung jawab untuk sintesis ATP dalam kloroplas adalah kompleks besar dengan dua komponen fungsional, CFO dan CF1. C menunjukkan lokasinya dalam kloroplas. CFO adalah pori proton transmembran yang terdiri dari beberapa protein membran integral dan homolog dengan mitokondria FO. CF1 adalah kompleks protein membran perifer yang sangat mirip dalam komposisi, struktur, dan fungsi subunit dengan mitokondria F1. Mikroskopi elektron dari kloroplas belah menunjukkan kompleks ATP sintase sebagai proyeksi seperti tombol pada permukaan luar, atau stroma atau N, pada membran tilakoid. Kompleks ini sesuai dengan kompleks ATP sintase yang terlihat memproyeksikan pada permukaan dalam, matriks atau N, membran mitokondria bagian dalam. Dengan demikian, hubungan antara orientasi ATP sintase dan arah pemompaan proton sama dalam kloroplas dan mitokondria. Dalam kedua kasus, bagian F1 ATP sintase terletak di sisi yang lebih basah atau N dan dari membran melalui proton mengalir turun gradien konsentrasi mereka. Arah aliran proton relatif ke F1 adalah sama dalam kedua kasus, yaitu P ke N. Dapat dilihat di gambar. Jadi mekanisme kloroplas ATP sintase juga diyakini pada dasarnya identik dengan analog mitokondria. ADP dan PI siap mengembun untuk membentuk ATP pada permukaan enzim, dan pelepasan ATP yang terikat enzim ini membutuhkan kekuatan motif proton. Jadi dapat dilihat di gambar bahwa gambar ini merupakan perbandingan topologi gerakan proton dan orientasi ATP sintase dalam membran mitokondria, kloroplas, dan bakteri E. coli. Dalam setiap kasus, orientasi gradien proton relatif terhadap aktivitas ATP sintase itu sama. Kemudian katalisis rotasi secara berurutan melibatkan masing-masing dari 3 subunit beta ATP sintase dalam sintesis ATP, rilis ATP, dan pengingatan ADP-PI. Kemudian masuk ke kloroplas evolve from endosymbiotic bacteria. Seperti mitokondria, kloroplas mengandung mesin sintesis DNA dan protein mereka sendiri. Beberapa polipeptida protein kloroplas dikodekan oleh gen kloroplas dan disintesis dalam kloroplas, yang lain dikodekan oleh gen nuklir. Disintesis di luar kloroplas dan diimpor. Ketika sel-sel tanaman tumbuh dan membelah kloroplas, menimbulkan kloroplas baru melalui pembelahan, di mana DNA mereka direplikasi dan dibagi antara kloroplas anak. Mesin dan mekanisme untuk menangkap cahaya aliran elektron dan sintesis ATP pada bakteri fotosintetik mirip dalam banyak hal dengan yang ada di kloroplas tanaman. Pengamatan ini mengarah pada hipotesis yang sekarang diterima secara luas bahwa nenek moyang evolusi sel tumbuhan modern adalah eukariota primitif yang menelan bakteri fotosintesis dan menjalin hubungan endosimbiotik yang stabil dengan mereka. Nah, selanjutnya masuk ke diverse photosynthetic organism use hydrogen donors other than water. Setidaknya setengah dari aktivitas fotosintesis di bumi terjadi pada mikroorganisme ganggang, eukariota fotosintesis lainnya, dan bakteri fotosintesis. Cyanobacteria memiliki PS2 dan PS1 bersama-sama, dan PS2 memiliki aktivitas pemisahan air yang mirip dengan tanaman. Namun kelompok lain dari bakteri fotosintetik memiliki pusat reaksi tunggal dan tidak membelah H2O atau menghasilkan O2. Banyak yang anaerob wajib dan tidak dapat mentolerir O2. Mereka harus menggunakan beberapa senyawa selain H2O sebagai donor elektron. Beberapa bakteri fotosintetik menggunakan senyawa anorganik sebagai donor elektron dan hidrogen. Misalnya bakteri sulfur hijau menggunakan hidrogen sulfida yang persamaan reaksinya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, bakteri ini bukannya memproduksi O2 molekuler membentuk sulfur unsur sebagai produk oksidasi H2S. Mereka selanjutnya mengoksidasi S menjadi SO2. Bakteri fotosintesis lainnya menggunakan senyawa organik seperti laktat sebagai donor elektron. Nah, yang sama reaksinya dapat dilihat di situ.
Kemudian kesamaan berdasar dari fotosintesis pada tanaman dan bakteri terlepas dari perbedaan dalam donor elektron yang mereka gunakan. Jadi lebih jelas ketika persamaan fotosintesis ditulis dalam bentuk yang lebih umum. Dan sama reaksinya sebagai berikut. Yang dimana H2D adalah donor elektron dan hidrogen, dan D adalah bentuk teroksidasi. H2D dapat berupa air, hidrogen sulfida, laktat, atau senyawa organik lainnya, tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya masuk ke inhalophilic bacteria, and a single protein absorb light and pumps proton to drive ATP synthesis. Jadi bakteri halofilik atau pencinta garam, Halobacterium salinarum, Archaebacterium yang berasal dari nenek moyang evolusioner purba, memerangkap energi sinar matahari dalam suatu proses yang sangat berbeda dari mekanisme fotosintesis yang telah kami gambarkan sejauh ini. Nah, jadi bakteri ini hanya hidup di dalam air asin dan danau garam, di mana konsentrasi garam tinggi yang bisa melebihi 4 M dihasilkan dari kehilangan air karena penguapan. Memang halobakteri tidak dapat hidup dalam konsentrasi NaCl lebih rendah dari 3 M. Kemudian organisme ini adalah anaerob dan biasanya menggunakan O2 untuk mengoksidasi molekul bahan bakar organik. Namun kelarutan O2 sangat rendah di kolam air asin yang kadang-kadang metabolisme oksidatif harus dilengkapi dengan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif. Membran plasma Halobacterium salinarum ini mengandung bercak-bercak bakteriodopsin, pigmen penyerap cahaya yang mengandung retina atau turunan aldehyda dari vitamin A sebagai kelompok prostetik. Nah, jadi ketika sel-sel diterangi, semua transretina terikat dengan bakteriodopsin menyerap foton dan mengalami fotoisomerisasi menjadi 13 cis retinal. Pemulihan al-transretinal disertai dengan pergerakan keluar proton melalui membran plasma. Jadi bakteriodopsin dengan hanya 247 residu asam amino adalah pompa proton berpenggerak cahaya paling sederhana yang diketahui. Jadi perbedaan dalam struktur 3 dimensi bakteriodopsin dalam gelap dan setelah iluminasi menunjukkan jalur di mana serangkaian proton Hop secara efektif dapat menggerakkan proton melintasi membran. Jadi retrom chromophore terikat melalui hubungan shift base dengan kelompok amino dari residu list. Dalam gelap, N dari basis shift ini terprotonasi dalam cahaya. Fotoisomerisasi retina menurunkan pKa kelompok ini dan melepaskan protonnya ke residu Sp terdekat, memicu serangkaian Hop proton yang akhirnya menghasilkan pelepasan proton di permukaan luar membran. Dapat dilihat di gambar, ya, seperti gambar ini. Nah, jadi potensi elektrokimia melintasi membran mendorong proton kembali ke sel melalui kompleks ATP membranase yang sangat mirip dengan mitokondria dan kloroplas. Jadi ketika O2 terbatas, halobakteria dapat menggunakan cahaya untuk melengkapi ATP yang disintesis oleh fosforilasi oksidatif. Nah, jadi halobakteria tidak berevolusi O2, juga tidak melakukan fotoreduksi NADP. Mesin fototransduksi mereka karena itu jauh lebih sederhana daripada cyanobacteria atau tanaman. Namun demikian, mekanisme pemompaan proton yang digunakan oleh protein sederhana ini mungkin terbukti prototipikal untuk banyak pompa ion lain yang lebih kompleks. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.